Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, oke kali ini saya masih ada di Gias dan kita pindah ke bootnya dari karoseri Tentrem. Nah, di karoseri Tentrem ini kalau kalian tahu, dia tahun ini bawa sebuah perubahan besar, yaitu model Avante. Avante ini dirubah total sama Tentrem, baik dari bagian muka, bodi samping, selendang, lampu belakang, sampai spion dan interiornya ada perubahan. Cuma yang pengen saya bahas kali ini adalah satu unit bus yang jarang-jarang dibawa sama Tentrem kalau pameran, atau mungkin ini malah unit pertamanya yang dibuat sama Tentrem gitu. Unit apa? Yuk langsung kita lihat lebih detail. Nah, ini adalah unit yang saya pun sepertinya terkejut, surprise. Tentrem bawa satu unit city bus medium dan ini EV atau listrik gitu teman-teman. Untuk bagian depannya ini cukup simpel ya, seperti kendaraan-kendaraan listrik pada umumnya atau bus-bus kota listrik pada umumnya. Bagian grill tengah ini udah pasti dia pakai cetakan dan tidak bolong. Ini hanya untuk memberikan kesan futuristisnya. Bagian lampunya ini simple juga. Ini seperti yang Pak Tony suka. Dua lampu yang terpisah bulat-bulat, dan ini cuma lampu DRL. Mungkin juga rating ya. Lampu rating, dan di sini ada pemanis dari, nah, ini dari CNC, potongan CNC logo Tentrem. Bis dengan apa namanya, model lampu seperti ini, satuan kayak gini, itu kalau terjadi sesuatu kerusakan, gantinya nggak terlalu mahal, nggak harus sebendol gitu. Untuk bagian depannya ada lampu kota di dalam kaca. Di dalam kaca, terus di situ ada juga running text-nya, ini untuk informasi jurusannya. Untuk spionnya ini masih yang, ini dari 2000 berapa ini? 2010 mungkinnya udah ada spion seperti ini ya. Ini general lah, basic lah. Untuk bagian depan bisa dilihat itu ada kamera. Ini udah pasti untuk melihat sekeliling bisnya. Di sisi kiri ini ada satu. Untuk pintu depannya, ini bisa naik dari sini. Tapi biasanya kalau untuk bis kota ini akan ditutup. Dan akses naik penumpang itu nanti ada di tengah sini. Tidak ada bagasi karena ini medium. Dan ini bisa kita tebak kalau isinya itu ya soal baterai, pendinginnya baterai, dan lain sebagainya. Ini bisa ada tempat, ini buka apa enggak? Oh, kebuka. Ini ada tempat ini untuk apa? Slot cas-casannya. Dan bagian belakangnya juga cukup simpel juga. Ada motif-motif seperti ini, futuristis. Untuk nama bisnya Velocity.
ini. Dan di belakangnya juga ada lagi running text. Itu untuk jurusan. Nah, ini untuk bagian belakang. Ini sepertinya bukan kaca ya, atau kaca tapi kecil. Jadi untuk sekelilingnya sini itu fiber, pakainya fiber. Jadi kalau kacanya pecah atau apa, penggantiannya tidak terlalu mahal untuk membeli kaca yang gede-gede gitu. Di bagian belakangnya juga ada kamera itu. Ada kamera, ini juga bisa berfungsi sebagai kamera mundur belakang. Dan di pojok-pojok atasnya itu ada lampu kotanya. Di dalam ya, tetap di dalam, tidak di luar. Cuma memang entah ini nyopotnya gampang apa enggak, soalnya di luar itu ada sealernya ini. Dikelilingi sealer. Lampunya simpel, cuma seperti lampu garis-garis saja gini. Dan satu-satu, jadi kalau misal ada kerusakan apa, gantinya tidak terlalu mahal. Kita beralih ke sisi kanan. Ada pintu darurat di sini. Dan di sini ada seperti radiator. Ini untuk pendinginan baterai. Ini nggak bisa kita buka ya. Cuma bisa kelihatan itu garis-garisnya, jeleret-jeletnya. Ini udah pasti untuk pendinginan baterai, radiatornya baterai. Karena ini kendaraan listrik. Tidak ada sistem engine combustion di sini. Untuk samping biasanya ada kamera, cuma ini nggak ada ya. Nah, di pojok depan sini ada lagi kamera. Di kiri ada, di kanan ada, belakang ada. Gitu. Dan untuk peleknya ini, dia sudah aluminium, remnya sudah cakram. Ini untuk yang depan, untuk yang belakang coba kita lihat. Oh, nggak bisa kelihatan remnya cakram apa enggak. Cuma ini udah air suspensi teman-teman. Kalau kalian tak intipin, nggak ada yang namanya per-per di sini. Jadi ini udah air suspensi. Nah, ini balonnya nih. Kelihatan nggak? Tuh. Remnya nggak bisa kita konfirmasi ini cakram apa enggak. Nanti kita lihat brosurnya aja. Peleknya juga sudah aluminium. Kita lihat lagi ke depan. Cukup standar ya. Karena ini memang pembuatan untuk bis kota, jadi nggak yang di model terlalu ribet-ribet gimana. Yang penting bentuknya ada dan juga bisa berfungsi dengan baik. Nah, seperti itu luarnya, kita akan coba untuk masuk lihat ke dalam. Yuk. Nah, ini penampakan dalamnya. Untuk bagian depannya, ini ruang kemudinya. Sasisnya ini dia dari Wintron. Ini juga saya baru dengar. Merek EV Bus ini. Wintron. Ada MID besar di tengah. Kilometer, di sini ketutupan brosur ini ada RPM-nya. Kok ada RPM-nya ya? Iya ya. Ada RPM-nya teman-teman. Seperti kebanyakan kendaraan listrik sudah pasti pakainya Matic. Karena satu-satunya sistem persneling yang cocok untuk kendaraan listrik itu ya Matic. Itu. Ini ada gede banget. Head unit gede sekali ini. Di balik brosur ini juga ada banyak, ada tombol-tombol. Ini untuk ada hazard, untuk tombol lampu interior, ini untuk buka tutup pintu. Dan di sini ada layar kecil ini untuk memberi imaging dari CCTV yang tadi kita lihat. Ada driving monitoring system, ada juga ini ke depan, ini untuk kamera dashboard. Dan di sini ada informasi khusus ini buat driver, buat dilihat driver, dia masukin informasi-informasi jurusan lewatnya sini. Ini. Itu ada tuas rem tangan. Dan kita beranjak ke belakang. Kursi-kursinya
Kalau saya lihat ini cukup besar ya. Coba kita duduk. Ya, ini sedikit lebih besar daripada bis kota kebanyakan. Dan lumayan nyaman. Itu. Di bagian sini itu ada upper dan juga dikasih space untuk naruh bagasi atau barang-barang di sini. Nah, ini di pintu itu ada apa namanya tiang, dan di tiangnya ada tombol stop. Ini untuk minta stop ke driver. Jadi kalau ini dipencet, sudah pasti di sana ada indikator yang nyala untuk memberitahukan supir kalau ada penumpang yang mau turun. Seperti yang kejadian waktu saya mencet tombol stop di Lover AC yang bis Kalista itu. Untuk pintunya sendiri ini udah pasti sistem hidrolis, pintu tengahnya. Sistemnya hidrolis, yang depan masih manual ya. Yang depan masih manual, untuk yang tengah ini sudah pakai sistem hidrolis. Ini ada juga untuk emergency-nya. Emergency valve-nya untuk pintu. Kalau terjadi kegagalan sistem pada sistem hidrolisnya. Gitu. Lover AC-nya kita lihat kecil. Untuk jalur AC-nya kecil. Ya namanya bis kota ngapain butuh gede-gede juga, nggak terlalu membutuhkan lover AC yang gede-gede. Yang penting dia bisa mendinginkan satu ruangan bis ini aja. Ini juga termasuknya medium, jadi nggak terlalu besar ruangan yang harus didinginkan. Gitu. Nah, di sini pintu darurat dan tidak ada jok penumpang yang menghalangi pintu darurat. Jadi memang sesuai regulasi. Dan ini handle-nya, wow, beda lagi nih dari yang kebanyakan. Ini bisa di break gini, dan dia cuma ditahannya pakai ini setipis ini, sini ada juga, ini bisa bengkok, ini jebol gitu. Tapi jangan dipakai mainan, jangan dicoba-coba ya, gitu. Nah, dan seperti tadi yang kita lihat di bagian belakang, kacanya kecil karena sekelilingnya itu masih dikasih body fiber, dan ini adalah kotak yang dibaut untuk akses maintenance ke bagian belakangnya itu tadi. Selain itu juga ada CCTV untuk aspek keamanan ya. Ada 1, 2, di depan ada 1 lagi, 3, 4. Di kabin aja udah ada 4 teman-teman. Bis medium sekecil ini CCTV-nya ada 4 di dalamnya. Di luarnya ada 3. Depan kiri, depan kanan, belakang tengah. Sekarang coba kita hitung kapasitasnya. Ini untuk grill yang kursi ada di sini ya, bukan brosur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 19 duduk, 11 berdiri, 30 penumpang. Cuma yang berdiri mungkin bisa ditambah lagi ya. Depan pintu mungkin cuma depan pintu nggak dikasih pegangan tangan handle seperti ini. Karena memang berbahaya. Itu nggak boleh. Dan kalau teman-teman lihat di sini, ini ada 2 kursi yang warnanya beda. Ini khusus untuk penumpang-penumpang seperti lansia, anak kecil, ibu hamil, orang tua, ataupun penumpang disabilitas gitu. Dan seperti bus kebanyakan, untuk aspek keamanannya di sini juga disediakan pemecah kaca. Ini kalau naik bis ada ininya, sekalian nggak usah otak-atik. Biarkan ini di sini dan hanya gunakan saat keadaan darurat. Apalagi jangan dibawa pulang. Ini bukan oleh-oleh ya. Itu. Nah, oke teman-teman, sekarang saatnya kita membaca speknya. Nah, di sini saya sudah punya contekan. Ini ada Wintron merek sasisnya, dan untuk modelnya sasis itu Orionis Sarvatra. Panjang kendaraannya 7,9 meter.
lebarnya 2,1 meter, tingginya bisa mencapai 3,398 meter. Untuk wheelbase-nya di 3,850 meter. Overhang depannya 1,740. Overhang belakangnya di 2,4 meter. Dia produk klasifikasinya di electric bus 8 meter. Range-nya itu bisa mencapai di 150 km. Kecepatan maksimalnya di 70 km per jam. Namanya juga bis kota, nggak perlu banter-banter. Ngoyak opo, ya toh? Oh, brake-nya 4-wheel disc brake with ABS. Berarti bener, depan belakang sudah pakai disc brake, rem cakram. Itu. Untuk kapasitas baterainya, ini tipe baterainya lithium ferrophosphate atau LiFePO 4. Untuk kapasitas baterainya 123 kWh, cukup besar ya. Ya, bisa mencapai 150 km loh. Ini cukup jauh range-nya. Untuk cooling sistemnya liquid cooling, seperti yang tadi kita lihat itu ada jelaret-jelaret untuk radiator, itu untuk pendinginan baterainya. Nah, kapasitas penumpangnya ini bisa mencapai 23 penumpang. Udah itu aja. Oh ini port chargernya dia pakai CCS2 seperti yang ada pada bis listrik yang kerjasama dengan Kalista kita. Itu pakai CCS2 yang artinya ini bisa dicas dengan menggunakan casan fast charging gitu. Charger kapasitinya up to 42 kW each gun. Berarti ada dua ini. Charging time-nya 3 jam 25 menit dari 0 ke 100 itu. Oke, jadi teman-teman, seperti itu review kita terhadap City Bus dengan panjang 8 meter, bermesin Wintron dan bodi buatan Tentrem Velocity itu. Kayak tren-tren TikTok zaman sekarang ya, Velocity ya. Oke, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Sumber alam keluarga di perjalanan Anda.